Ya, baik pemirsa, mungkin di awal ada gambaran tadi seseorang yang naik motor, kemudian parkir motor, kemudian masuk ke suatu rumah, kemudian menemui orang sepuh, dua orang sepuh. Itu sebenarnya tadi itu seseorang yang sudah lama juga kenal dengan saya, yang berprofesi sebagai pegawai tidak tetap dan juga berpenghasilan tidak tetap, yang baru nyambangi pasiennya atau nyambangi langganannya. Namanya tadi itu, seseorang itu adalah Pak Slamet Muhtadi. Sedikit kenapa saya tertarik untuk berbincang dengan Pak Slamet Muhtadi ini, karena saya merasa apa yang dilakukan beliau ini betul-betul menginspirasi. Pertama, usianya sudah setengah abad lebih, tapi masih memiliki gairah untuk melanjutkan studi. Yang kedua, ada cerita-cerita yang nanti akan terekspos, yang kemudian bisa mungkin pemirsa merasa kagum gitu. Pak Slamet, Pak Slamet ini kan profesinya sebagai pegawai yang tidak tetap, bekerja di kantoran tidak, bekerja di perusahaan tidak, tapi punya banyak langganan yang membutuhkan jasa panjenengan. Baik itu minta ditensi, baik itu minta ditimbang, nah ini alatnya, ya. Terus ditensi itu pakai ini, stetoskopnya ada, itu stetoskopnya ada di sini pemirsa, ini stetoskopnya, ya ini. Kemudian cek gula asam urat, nanti ditekan itu kolesterol itu ada di sini. Nah ini dengan berbekal alat inilah kemudian beliau ini, maaf, akan saya ajak berbincang saja. Pak Slamet, katanya dengan berbekal ini panjenengan itu mampu menyekolahkan putra ke perguruan tinggi yang luar biasa terkenalnya.
yaitu di Institut Teknologi Bandung, putra pertama. Tapi sebelum ke situ, putra itu kita tahu? Four. It's Nissan. Wah, jadi bahasa Jepang. 4 putranya. Nomor 1 sudah lulus dari ITB Bandung, jurusan SBN. Lulus dari ITB Bandung, jurusan SBN. Lalu yang kedua Baru masuk di ITB ini juga. baru masuk di ITB. Apa enggak luar biasa? Perguruan tinggi ternama gitu. Semuanya asalnya bisa nurut. Nurutnya. TK-nya sama, dari TK Muhammadiyah, Tondro, Tambahan. Yang SD-nya juga Muhammadiyah, SD Muhammadiyah Kalma, sekarang jadi Muhammadiyah. SMP-nya Negeri 53 dekat Telkom Tegal. Yang di SMA-nya juga SMA 1 Praban Yogyakarta. Bisa nurut, habis nurut ke ITB semua. Jadi anak pertama dan kedua itu pun baik TK, SD, SMP, SMA perguruan tingginya sama. Nah yang ketiga Pak, Yang ketiga di pertama TK Abbas Sultan sama, SD Muhammadiyah sama, masih sama. Yang ketiga ini yang sekarang SMP Negeri 2. Ya. Nah, lalu yang keempat kelas 3. Yang keempat ini lulus dari TK Negeri masuk ke SD Negeri. Iya. Jadi putranya pun 4 Pak Slamet ini dengan pekerjaan yang tidak tetap lagi, tidak pasti lagi. Nah Pak Slamet, yang ingin kami tanyakan kemudian tentang manajemennya bagaimana Pak? Caranya bagaimana sehingga bisa menghasilkan putra-putra yang berkualitas di perguruan tinggi yang seperti itu. Sementara pekerjaan bapaknya bahasa lugasnya adalah tukang tensi, gitu ya Pak ya, tukang tensi. Tapi beliau juga tukang pijit juga, artinya apa ya, pemijit, jadi pemijit, masase, ojek juga. Tapi offline karena motornya Iya. tidak layak untuk ikut Iya. online. Ojek offline ya, bukan online. Terus kemudian herbal, jual herbal juga. Luar biasa. Yang kemudian membuat saya terinspirasi untuk ngajak berbincang. Itu pakai manajemen apa Pak? Jadi ini menarik sekali pertanyaan Pak Akhir ini. Saya justru saya salut dengan Pak Akhir kok pertanyaannya kok bisa seperti ini, karena pertanyaan ini sebenarnya ada makna yang tersirat. Gimana Pak? Pakai manajemen apa? Itu kayak manajemen. Kalau saya lain daripada yang lain. Saya manajemennya sangat praktis, yaitu manajemen takwa. Hakul yakin, tidak hanya yakin, ngainul yakin, tapi hakul yakin itu sudah tidak ragu lagi sama sekali. Iya, kita itu sudah di dalam kekuasaan Allah, kita diciptakan Allah, itu sudah diciptakan kebutuhan orang ini jadi hanya satu, yang maksudnya nggoni apa maksudnya kalau kita ada masalah, ya takwa. Jadi untuk urusan manusia sih janjinya disiapin, kita tinggal menyebut saja. Dan yang kedua tadi kan Bapak bilang kok mampu, itulah sebenarnya kalimat mampu ini terlalu berlebihan Pak. Karena mampu itu sebenarnya kan urusannya Allah. Kita itu benar-benar hanya sebagai lantaran. Jadi kalau saya sendiri sampai mengatakan saya mampu menyelesaikan salah besar, bahkan saya sendiri malah malu besar Bapak. Karena pada hakikatnya manusia itu sakit melakukan. Dan seperti ini juga seperti ini barang-barang sepele mungkin kalau dinilai secara logika atau pekerjaan yang tidak berlaku. Betul. Tapi sebenarnya kita itu tidak perlu menginginkan hal yang berlaku dan itu yang penting itu nilai kalangan kehidupan. Berpisah bermanfaat kepada kita itu tidak masalah. Jadi masalah profesi itu sama sekali jangan dipermasalahkan selama itu halal. Betul ya Pak. Ya, jadi pemirsa, manajemennya Pak Slamet ini menggunakan manajemen hakul yakin. Yang berikutnya juga beliau itu berpesan kepada siapapun, pada saya dan siapapun untuk tidak membeda-bedakan profesi, karena profesi itu sama apapun itu. Hanya persoalan adalah untuk menghasilkan rezeki yang halalan thayyiban, kemudian biar bisa barokah itu. Dan mungkin profesi itu hanya sebagai salah satu cara, salah satu media atau cara. Profesi itu hanya sebuah pilihan saja. Karena pada hakikatnya nanti bagaimana akan tercukupnya kerjaan kebutuhan si orang tersebut itu sudah urusan Allah. Iya. Benar-benar itu harus kita yakin, karena kita itu benar-benar janjinya rasa apa. Iya.
kalau ditanya, gue kok bisa nyukupi nganggo bisa nyekolahkan kan? Saya tidak merasa mencukupi dan saya tidak merasa mampu ya itu urusan aku. Iya. Pada saatnya butuh minggu lagi ono tuh. Iya. Ya kalau mundur ya biasa mungkin itu hanya sebuah dinamika saja. Gue nganggo utang kalau ini ya mungkin itu hanya gue melengkapi gitu ya. Tapi yang kita kakunya ini adalah Gusti Allah itu memberikan kesempatan saya dipercaya dari anak bapak. Iya. Mendapatkan itu juga jalan itu tombol. Itu pasti Gusti Allah itu sudah menyiapkan sampai minimal selesai S1-nya minimal dan saya yakin juga kedepannya harus dijamin untuk urusan Allah yang penting kita mencapai takwa itu aja. Iya, iya. Takwa itu wis ora usah perlu mikir kiwatan nanti supaya sudah mengalir dengan yang terbaik. Iya, iya. Terus kalau ini Pak, kalau ada kemudian orang yang wah aku jan wis mentok tenan iki, wis ora iso ngopo-ngopo iki. Wis entek iki wis pokoke entek. Kalau Pak Slamet bagaimana menyikapi itu? Ya, ini pernah enggak ini mentok gitu? Itu juga pertanyaan menarik yang kedua. Iya, iya. Karena memang ini hampir setiap orang. Iya, iya. Tidak munafik mungkin saya sendiri juga ada kalimat seperti itu. Tapi kalau bagi saya sendiri mensikapi istilah mentok, wis mentok anu dalam itu sebenarnya mentok itu hanya sebuah tulisan. Mentok itu hanya sebuah istilah atau kata saja. Saat tenane tidak ada sesuatu yang mentok selama kita masih tidak tunduk atau tidak putus asa di dalam kementokan itu sendiri. Iya. Tek, mentok ya masih iso belok ya mentok kita ya mentok ngidul, mentok itu mentok ngulon, mentok mentok ngalor, mentok mentok kita mana bulan balik atau nanti kita mentok itu pun kalau kita mau ibaratnya apa namanya dibur terus jebol. Tembok itu ibarat mentok tapi kita wong misalnya kita konsentrasi untuk ngebor jebol seperti air juga itu apa gali sumur lah. Gali sumur gitu ya. Jadi orang menggali sumur sebenarnya ada filosofinya. Begitu ngeduk ya, tok batu tok ya. Nah, dia akan berhenti di situ. Ya dia hanya sampai di situ. Tapi kalau dia tidak akan sampai berhenti sebelum menemukan sumber air. Dia tuh waktu taktik mesti pun hanya cara-cara yang lain hanya kena sakuku. Tapi sebenarnya istiqomahnya itu pasti akan sampai tujuan. Jadi istilahnya dalam bahasa Jawa itu ateken tekun mesti tekan. Oh, ateken tekun mesti tekan ya. Jadi tekun. Gambaran paling kecil, sesulit apapun itu sebenarnya kalau kita lakukan terus pasti akan sampai tujuan. Contoh, ada batu di gua, itu hanya kena tetesan tes. Seberapa tekannya tes itu seberapa? Tapi karena itu istiqomah tetesannya, itu bisa legok dan itu sebenarnya kalau kita bisa memandang tidak hanya sebuah destinasi wisata, tapi ada filosofi kehidupan bahwa sesuatu yang dilakukan dan istiqomah dan selalu bersandar pada sana, pasti akan sampai tujuan. Terus ini Pak, profesi ini sudah dimulai kapan Pak? Ya, itu juga pertanyaan menarik juga karena tentunya pemirsa banyak yang penasaran ini sejak kapan. Jadi sejak kapan itu saya waktu itu kerja di Jepang, habis itu bekerja di Batam di sana sekitar 10 tahun. Terus saya balik ke Jogja. Itu 2001. Terus saya mencoba ikut orang ya di bangunan juga pernah jual beras, jual sembako juga nyolong pokoknya resell. Karena di Dolke terus jemput bola lah. Tapi lama-lama saya tuh kalau ikut orang kok rasanya tidak merdeka. Wah, ikut orang saya juga harus berangkat pagi sampai sore. Lebih baik daripada ikut orang itu di komando, mematikan batin sama-sama ikut orang kita harus melupakan waktu, juga kita harus petel rajin. Lambok daripada sama ikut orang sama-sama rajin. Dari tahun berapa? Dari tahun berapa? Dari tahun awal 2000. Awal 2000 ya. Jadi dari tahun 2000. Kalau wilayah kerjanya Pak? Wilayah kerjanya pada awal-awalnya dulu tidak terbatas wilayah. Tidak terbatas. Timur saya sempat sampai Pratimontoro. Terus Wonogiri. Terus itu Pasar Munggi itu sering. Pasar Munggi, Wonosari, Pasar Sapi itu. Pasar Sapi. Pelayan? Iya. Oh iya. Terus Purworejo pernah. Sampai di Purwokerto pun pernah. Oh, Purwokerto. Saking semangatnya. Kalau sekarang Pak? Terus sekarang itu areal Jogja ya? Jogja saya. Areal Jogja. Sampai Semarang juga saya. Oh. Waktu masih semangatnya. Kalau sekarang areal Jogja ya. Terus anunya Pak, jam kerjanya Pak? Jam kerjanya itu saya usahakan menyesuaikan sebagaimana orang bekerja. Minimal orang bekerja itu jam 7:30. Saya harus nganggurnya waktu jam kerja minimal standar kerja.
bab masalah itu sepiro ngono dile payu oleh rezeki itu usahane Allah. Yang penting kita itu nggone ikhtiar dan selalu dalam setiap perjalanan napas dan detak jantung selalu diikuti dengan wiridan. Ya, kalau malam Pak, Mas ada pasien yang mengundang. Oh, ada. Itu hampir saya sudah pesan pada mereka. Pada dasarnya saya tuh siap 24 jam. Oh, siap 24 jam. Bahkan ada yang suruh saya nginep di rumahnya karena dia pengen tensi pas bangun tidur itu pengen saya suruh nginep pernah. Jam 7 itu saya sudah sampai ke 7 pagi itu ya. Itu sudah sampai orangnya juga sering. Ya. Terus ini Pak, kalau sekarang menghadapi generasi muda yang kadangkala cepat ngelokro atau cepat putus asa, mungkin ada pesan Pak monggo di Pak. Oke. Jadi begini ya, untuk generasi muda juga generasi tua karena dalam sebuah kehidupan ini setelah muda dan akan mereka bertua, dan itu pasti permasalahan seperti itu pasti akan disandang. Mereka akan melewati fase itu. Nah, pesan saya begini, yang muda jangan pernah berhenti untuk belajar, karena belajar itu dari di sunnah Rasul itu dari lahir sampai ke liang lahat. Itu tidak mengenal usia seperti saya. Itu belajar, saya yakin itu suatu saat akan menjadi manfaat. Itu saya yakin. Yang kedua, terutama problem yang paling utama itu mentok tadi ya. Kadang-kadang orang itu ngelokro ya. Itu saya mohon untuk generasi muda jangan sampai ngelokro, karena ngelokro itu merugikan diri kita sendiri. Artinya kita itu tidak mensyukuri, bahkan tidak kalkulasi pada Allah. Kalau ini Pak, terus ini mau sampai kapan ini Pak? Ini saya sampai kapan nggak tahu, karena saya tergantung komando dari Allah. Oh gitu ya. Pada saatnya saya yakin nanti, karena ini pun saya hanya sebagai pelantara Pak. Kadang-kadang saya tensi gini, tahu-tahu saya sambil ulang-ulang sambil dalang itu, Mas iso dalang tuh. Saya ditawari suruh dalang. Loh Mas iso, kan saya sering gini, para usagung kakumlah semua putri itu biasa. Iya. Itu saya terus disuruh MC. Saya MC mantan, saya belajar dengan beliau juga. Iya. Oke. Dari beliau pemirsa. Iya, Pak Slamet. Kalau Pak Slamet katanya kan kuliah diisi dan sebagai mahasiswa tertua diisi Yogyakarta, Institut Seni Indonesia Yogyakarta di jurusan pedalangan. Benar, Pak? Benar sekali, saya di angkatan 2019 ini. Angkatan 2019. Masuk semester 3. Berarti ini masuk semester 3 ya. Kok bisa getol Pak untuk menuntut ilmu sementara usia sudah setengah abad lebih, ini bagaimana filosofinya Pak? Ya, gini ya. Intinya begini Pak. Hidup itu harus bermakna. Jadi jangan sampai sia-siakan kehidupan waktu ini. Karena kebetulan saya tuh merasa bahagia ikut mengembangkan dunia pedalangan. Ya seni apa saja yang terpenting sesuatu yang merembangkan itu budaya. Iya. Gitu ya Pak ya. Baik, Pak Slamet, mungkin untuk yang terakhir ada semacam Pak, mungkin istilahnya pesan-pesan pada masyarakat. Ya, ini pesan-pesan pada Bapak Ibu, juga rekan-rekan Ramajawati, dan semuanya saja, mari kita isi kehidupan ini kehidupan yang bermakna, karena kehidupan ini jangan sampai disia-siakan, karena hanya satu kali dalam hidup ini, jangan sampai disia-siakan. Artinya mari kita isi sesuatu yang positif, kita menuntut ilmu apa saja yang bernilai positif, dan yang paling utama apa? Satu tadi, hakul yakin. Hakul yakin dan takwa, itu pentingnya. Semuanya akan mengalir sesuai dengan ragamnya Allah. Baik, terima kasih Pak Slamet. Mudah-mudahan sukses. Di Pak Slamet sukses, saya juga sukses ya Pak Slamet. Semua pemirsa juga sukses ya. Dan selalu dalam perlindungan Allah SWT. Amin. Kita berpisah. Mudah-mudahan nanti apa yang panjenengan sampaikan tadi bisa menginspirasi kepada siapapun, sehingga tidak ngelokro, tidak patah arang, tidak patah semangat, tetap maju. Pokoknya tidak ada kata mentok ya, tapi hakul yakin. Terima kasih.